Kali ini kita akan membahas tentang step by step inspeksi dengan metode eddy current protocol. Selamat mengikuti, salam quality. Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita. Hari ini kita bakal pakai topi insinyur senior nih buat ngebedah satu dokumen yang sangat krusial di dunia industri. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, bagian V. Spesifiknya, kita bakal fokus pada non-destructive examination atau pengujian tak merusak. Bahasan utamanya, gimana sih langkah-langkah awal yang benar dan cara kita menginterpretasikan hasil dari uji arus eddy atau eddy current testing. Seru kan? Jadi, siapin catatan Anda, karena kita bakal langsung masuk ke inti materinya. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya kita bisa melihat cacat yang sembunyi di dalam logam padat, kayak pipa bertekanan tinggi atau tabung penukar panas, tanpa harus membelah atau menghancurkannya sama sekali? Ini bukan sulap ya, ini murni aplikasi prinsip elektromagnetik tingkat lanjut. Dan jujur aja, ini benar-benar cara brilian yang dipakai para insinyur buat mecahin masalah keamanan lewat pengujian tak merusak. Oke, ini dia rute perjalanan atau metodologi detektif kita hari ini. Kita bakal mulai dari pengantar dan persiapan, terus masuk ke langkah inspeksi fisik di lapangan. Lanjut menerjemahkan sinyal fase dan amplitudo, menavigasi bidang impedansi yang rumit, dan terakhir mengevaluasi hasil akhirnya. Langsung aja yuk kita mulai. Bagian pertama, pengantar uji arus eddy. Sebelum kita bisa nyari sesuatu, pastinya kita harus tahu dulu dong alat apa yang lagi kita pegang dan apa yang sebenarnya mau kita cari berdasarkan standar ASME ini. Nah, poin paling krusialnya ada di definisi dasar ini. Uji arus eddy itu intinya sebuah metode di mana kita pakai sebuah probe buat ngehasilin medan elektromagnetik yang berubah-ubah. Kalau medan ini kita deketin ke logam konduktif, dia bakal menginduksi atau menciptakan arus kecil yang bentuknya kayak pusaran di dalam material itu. Arus inilah yang kita sebut arus eddy. Kalau logamnya utuh mulus tanpa cacat, arus ini bakal ngalir dengan lancar. Tapi kalau ada retakan sedikit aja, nah disitulah ceritanya bakal berubah drastis. Teori tadi itu kalau di lapangan kejadiannya persis kayak gini. Coba bayangin garis-garis yang lurus ke bawah itu sebagai medan magnet dari probe kita. Pas ngelewatin material yang utuh, mereka bikin lingkaran arus eddy yang rapi banget. Tapi begitu ada diskontinuitas atau retakan di permukaan, arus pusaran ini terpaksa harus belok. Mereka harus ngalir ngilingin dan nembus ke bagian bawah retakan itu. Nah, gangguan pada aliran arus inilah yang nantinya ditangkap sama alat kita sebagai sebuah cacat. Visual yang benar-benar ngebantu banget buat mahamin fisika di baliknya kan? Oke, lanjut ke bagian kedua, persiapan dan kalibrasi. Saya mau tegasin, ini mungkin bagian yang paling vital. Anda sama sekali nggak bisa percaya sama data yang didapat kalau alatnya belum dikalibrasi dengan benar. Disinilah biasanya teknisi sering banget kecolongan. Namanya lift off, yaitu jarak antara probe sensor dengan permukaan logam. Yang harus banget dipahami di sini adalah medan elektromagnetik itu melemah drastis begitu jaraknya menjauh dari logam. Jadi, kalau Anda nggak sengaja ngubah jarak lift off ini pas lagi nge-scan, mungkin karena tangan agak goyah atau ada kotoran yang ganjel, wah, hasil bacaan akhir Anda bisa sangat terdistorsi. Alatnya bisa aja teriak-teriak ada cacat besar, padahal aslinya cuma gara-gara probe Anda sedikit terangkat. Masuk ke bagian ketiga, langkah awal inspeksi. Setelah paham seberapa sensitifnya alat ini, mari kita lihat gimana sih langkah fisik awalnya dilakuin di lapangan dengan presisi tinggi. Inspeksi yang bagus itu butuh kedisiplinan. Pertama, pastikan permukaan udah disiapin dengan baik. Ingat masalah lift off tadi kan? Permukaan yang kotor atau berkarat itu bisa ngacauin sinyal Anda. Kedua, probe harus benar-benar dipusatkan secara elektrik di dalam tabung atau di atas materialnya. Dan yang ketiga, ini aturan emas dari pedoman standar. Pertahankan kecepatan pemindaian yang seragam. Kalau Anda narik probe-nya kecepatan, terus tiba-tiba melambat, frekuensi pembacaannya bakal nggak sinkron. Pokoknya, Anda harus stabil kayak mesin, konstan dan terukur. Lanjut ke bagian keempat, membaca fase dan amplitudo. Karena proses pemindahan udah beres, alat kita sekarang udah nangkep banyak banget data abstrak. Tugas kita selanjutnya adalah menerjemahkan data tersebut. Jadi gini, sinyal yang ketangkap alat itu sebenarnya nyeritain dua hal yang beda, sudut fase dan amplitudo. Sudut fase itu indikator buat kedalaman. Dia ngasih tahu kita seberapa dalam sih retakan itu nembus ke dinding material. Sementara itu amplitudo ngasih tahu seberapa besar volume atau ukurannya. Apa itu cuma lubang jarum yang dalam banget atau malah goresan ledar di permukaan. Nah, dengan ngegabungin dua informasi ini, kita bisa ngebayangin secara 3 dimensi cacat apa yang ada di dalam logam tanpa harus ngelihatnya secara langsung. Bagian kelima, interpretasi bidang impedansi. Ini nih, alat visual utama buat teknisi. Bisa dibilang ini layar monitor detak jantung buat logam yang lagi kita uji. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bisa ngebaca grafik digitalnya, kita harus balik dulu ke dunia fisik. Ini yang namanya standar referensi. Gampangnya, anggap aja kayak lagi nyetem gitar sebelum manggung.
Kita ambil sepotong logam sempurna, terus sengaja dibikin takik atau goresan yang presisi banget di atasnya. Misalnya di kedalaman 0,010, 0,020, dan 0,040 inch. Kita scan logam referensi ini duluan, biar mesin kita tahu persis kayak gimana sih bentuk sinyal buat retakan di kedalaman yang spesifik tersebut. Nah, ini dia momen ahanya. Takik fisik yang barusan kita scan tadi, sekarang muncul sebagai kurva dan lonjakan di layar. Ini yang kita sebut bidang impedansi. Perhatiin deh arah panah yang nunjukin peningkatan kedalaman takiknya. Semakin dalam takik fisik yang dilewati probe, sinyal fasenya bakal makin tinggi dan bergeser ke atas. Terus Anda juga bisa lihat garis horizontal yang misahin antara sinyal cacat beneran dengan sinyal gangguan karena jarak probe alias lift off tadi. Dengan membandingin sinyal misterius yang kita dapat di lapangan sama gelombang kalibrasi ini, kita jadi bisa tahu dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan logam. Bagian ke-6. Evaluasi hasil. Udah nemu lonjakan sinyal mencurigakan? Udah diukur? Eits, kerjaan kita belum kelar. Ini tahap akhir dari prosedur kita. Gini ya, Anda bisa aja ngelakuin pemindahan fisik paling sempurna sedunia. Tapi kalau nggak didokumentasikan sesuai kode ASME, pengujian itu jatuhnya nggak valid. Nggak ada artinya. Ini ringkasan apa aja yang wajib banget dicatat. Pertama, detail spesifik peralatan dan probe, sampai ke nomor serinya. Kedua, setiap variabel pengaturan instrumen kayak frekuensi dan voltase harus direkam. Kenapa? Karena ngubah satu variabel ini aja, interpretasi sinyalnya bisa beda jauh. Dan pastinya, informasi tentang standar referensi yang dipakai. Dokumentasi yang rapi ini krusial banget buat mastiin kalau ada insinyur lain yang ngulang tes ini besok, mereka bakal dapat hasil yang persis sama. Dan buat nekenin seberapa ketat dan gak kenal komprominya rekayasa di level ini, ASME bagian V punya aturan yang sangat eksplisit. Intinya, Anda nggak bisa seenaknya memodifikasi kecepatan scan di lapangan cuma gara-gara lagi buru-buru. Anda nggak bisa ganti ukuran probe tanpa dokumentasi. Setiap penyimpangan sekecil apapun dari prosedur tertulis butuh revisi resmi. Keselamatan struktural itu nggak ngasih ruang buat intuisi atau tebak-tebakan. Semuanya benar-benar harus bersandar pada prosedur yang udah divalidasi. Nah, itu membawa kita ke akhir panduan visual kita hari ini. Setelah ngelihat semua proses kompleks ini, mulai dari fisika elektromagnetik, interpretasi sinyal, sampai ke kepatuhan aturan yang ketat banget, coba tanyain hal ini ke diri Anda. Pas Anda menandatangani laporan inspeksi nanti, apakah Anda udah cukup percaya sama tingkat presisi kalibrasi dan hasil scan Anda buat ngejamin keselamatan fasilitas tersebut? Ini adalah tanggung jawab yang benar-benar nyata, yang dipikul sama para ahli pengujian tak merusak setiap harinya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi pembahasan ini sampai habis, dan teruslah semangat belajar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.